الأصول الثلاثة وأدلتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umarul Khattab yang Allah muliakan, alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa. Kita masih bicara tentang hari akhirat. Dan kita akan membahas bagaimana kondisi orang kafir sebelum masuk ke dalam neraka digiring. Ya. Pertama, bahwa orang-orang kafir digiring berkelompok-kelompok. Seperti digiringnya binatang ternak di dunia ini oleh para penggembala digiring. Sambil si penggiringnya berteriak, memberi perintah, memberi komando, memberi instruksi. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Pertama dalam Az-Zumar 72 Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan digiringlah orang-orang kafir menuju Jahannam zumara dengan berkelompok-kelompok. Saat itu mereka diteriakin, dipanggil dengan panggilan yang keras, yang dahsyat ke arah neraka Jahannam. Sebagaimana surah Tur ayat 13, yauma yud'una ila nari jahannama da'a. Pada hari itu mereka dipanggil, diseru untuk masuk ke dalam neraka Jahannam dengan panggilan yang keras. Dan mereka berombongan-rombongan, berkelompok-kelompok. Sebagaimana dalam surah Fussilat 19 Allah menyatakan, wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan pada hari itu musuh-musuh Allah dikumpulkan ke dalam neraka dalam keadaan yuza'un. Makna yuza'un ay yujma'un. Makna yuzaun itu dikumpulkan. Siapa yang mengumpulkan? Tajma'uhumuz zabaniyah awwalahum ala akhirihim. Mereka dikumpulkan oleh malaikat zabaniyah dari awal sampai akhir, kama yaf'alul basyarul bahaim, sebagaimana manusia penggembala kambing menggiring, mengumpulkan kambing-kambing yang mereka gembalakan. Terus kondisi orang kafir ketika digiring itu amat sangat mengenaskan. Karena ketika digiring mereka berdiri dan berjalan tidak biasa. Tidak seperti di alam dunia berjalan dengan kaki. Tapi di sananya berjalannya dengan wajah. Kebayang wajah yang selama ini dianggap bagian paling mulia, paling terhormat, di posisinya berada paling atas. Kemudian dibalik keadaannya di akhirat menjadi di bawah dan menjadi alat berjalan. Di dunia tak ada orang yang bisa berjalan dengan wajahnya. Tapi di akhirat begitulah orang kafir berjalan di atas wajahnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, salah satunya di dalam surah
Fussilat ayat 19, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarru makana wa adallu sabila. Orang-orang kafir mereka dikumpulkan dengan berdiri di atas wajah-wajah mereka, digiring ke neraka jahannam. Merekalah orang-orang yang paling buruk kedudukannya dan paling sesat jalan kehidupannya ketika di dunia. Ketika Nabi SAW menyampaikan ayat ini, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yusyarul kafiru ala wajhi yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, bagaimana orang kafir nanti di hari kiamat dikumpulkan dengan berdiri di atas wajahnya, berjalan dengan wajahnya? Apa bisa gitu? Tak ada orang yang bisa di dunia. Orang berjalan dengan tangan mungkin ada 1-2 pemain akrobat, tapi dengan wajah tidak. Rusak, hancur wajahnya ya. Nah, mereka, ada seorang sahabat bertanya, bagaimana mungkin bisa berjalan di atas wajahnya? Lalu Nabi SAW bersabda, "Alaysa alladhi amsyahu ala rijlaihi fid dunya qadirun ayyumsyahu ala wajhi yaumal qiyamah?" Bukankah Allah yang mampu membuat manusia berjalan di atas kedua kaki di dunia, Allah pun pasti mampu membuat manusia berjalan di atas wajahnya di hari kiamat nanti. Kita sekarang di dunia berjalan dengan kedua kaki karena Allah yang membuat kita berjalan dengan kedua kaki. Allah Maha Kuasa. Ada orang punya 2 kaki tapi nggak bisa berjalan. Ada orang-orang yang lumpuh gitu ya, pakai kursi roda. Nah, Allah Maha Kuasa membuat kita bisa berjalan dengan kedua kaki di dunia. Maka gampang bagi Allah membuat orang berjalan dengan wajahnya di akhirat nanti. Kata Nabi SAW, bukankah Allah yang sudah mampu membuat manusia berjalan dengan kedua kaki di dunia, Dia pun pasti mampu membuat manusia berjalan dengan wajahnya di hari kiamat. Maka berkata Qatadah, bala wa izzatu rabbina, wa izzati rabbina, ya Allah mampu, demi kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Jadi bayangkan berjalannya ngesot dengan wajahnya, ya sakit kebayang ya, dan itu selain penderitaan juga penghinaan. Ditambah lagi nggak cukup hanya berjalan dengan wajahnya saja, mereka juga dalam keadaan buta, tuli dan bisu, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berbicara. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 97, kata Allah, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Allah berfirman, kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan berdiri dan berjalan di atas wajahnya dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa mendengar, mereka juga tidak bisa berbicara. Ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka, tempat menetap mereka di neraka jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali api jahanam itu berkurang, mengecil apinya,
kami tambah lagi nyala apinya lebih besar daripada sebelumnya. Ya. Jadi tidak sekedar berjalan dengan kedua, tidak hanya berjalan dengan wajah, tapi juga buta, tuli, dan bisu. Ya. Apakah secara fisik buta, tuli, dan bisu itu sakit? Tidak sakit. Tapi secara psikis, mentalnya, perasaannya pasti amat sangat tersiksa. Di alam dunia mereka bisa melihat, bisa bicara, bisa mendengar, tapi di akhirat seluruh kemampuan pendengaran, penglihatan, dan berbicara dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu mereka dimasukkan atau digiring ke dalam neraka Jahim itu tidak sekedar mereka saja, tapi seluruh pasangan hidupnya dan keluarganya, istrinya, anak-anaknya yang sama-sama durhaka. Seseorang yang durhaka biasanya mendidik anak-anaknya, istrinya di atas kedurhakaan juga. Suaminya durhaka, melakukan banyak dosa dan kesalahan, kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Istrinya, anaknya juga biasanya begitu. Kecuali beberapa orang yang orang tuanya kafir, ada anaknya yang Islam. Ada. Tapi umumnya orang kafir, keluarganya, istrinya, anaknya, semuanya mati dalam kekafiran, itu sama digiring sekeluarga, plus apa yang mereka sembah ketika di dunia. Digiring. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat mulai 22 sampai 23, Allah berfirman, Uhsyurul ladhina zalamu wa azwajahum wa makanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kata Allah, kumpulkan orang-orang yang zalim itu beserta istri-istri mereka dan beserta apa-apa yang mereka sembah selain Allah. Mereka menyembah patung, giring patungnya. Mereka menyembah umpamanya pohon, giring pohonnya. Mereka umpamanya menyembah batu, digiring juga batunya. Kemarin sudah diterangkan itu akan hidup, berjalan, digiring bersama para penyembahnya. Kalau timbul pertanyaan, bukankah patungnya, batunya, pohon yang mereka sembah kan tidak bersalahnya? Apakah si pohon meminta tolong sembah saya? Apa begitu? Kan tidak. Demikian juga batu. Demikian juga patung. Patung bersalah enggak? Enggak bersalah. Patung itu hanya dibuat oleh orang yang membuatnya lalu menyembah patung buatannya sendiri. Mestinya si patung yang menyembah pembuatnya, ya ini sebaliknya. Yang membuatnya menyembah patung yang mereka buat. Tercerik. Otaknya entah di mana. Tapi begitulah kebodohan orang ditambah dengan godaan syaitan laknatullahi alaihim ajmain. Bukankah patungnya tidak bersalah? Batu yang disembah, pohon yang disembah tidak bersalah? Ya. Tapi kenapa mereka itu dimasukkan ke dalam api neraka? Itu sebagai siksaan psikis bagi orang-orang yang menyembahnya. Termasuk matahari, bulan nanti digulung oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Bayangkan, matahari yang begitu besar, bulan yang juga begitu besar, dua-duanya dimasukkan dalam api neraka. Ketika para ulama membahas masalah ini, apa salahnya matahari dan bulan? Mereka tidak salah, tapi mereka itu benda mati yang tidak punya rasa.
Dimasukkan ke dalam api neraka juga nggak akan merasakan kepanasan apa-apa karena mereka benda mati yang tidak diberi rasa. Tapi dimasukkannya benda-benda mati yang disembah oleh manusia di dunia, dimasukkan ke dalam neraka nanti itu sebagai siksaan secara psikologis kepada orang-orang yang menyembahnya. Di dunia diagung-agungkan, disembah, gening masuk neraka bareng-bareng gitu. Itu akan tambah lebih sakit hatinya, ya. Nah, ditambah lagi tidak hanya mereka buta tuli bisu berjalan dengan wajah digiring sekeluarga, dimasukkan juga apa-apa yang mereka sembah, tidak sampai di sana, tapi mereka itu digiringnya dalam keadaan dibelenggu, dalam keadaan dirantai oleh besi yang amat sangat kuat yang tidak memungkinkan mereka untuk lepas, untuk lari, untuk kabur. Ditambah lagi ya bahwa keadaan mereka ketika dibelenggu tersebut itu pasti apa? Pasti sakit, pasti tidak bebas, cangkel, pegel. Jangankan kedua tangannya disatukan, ditengkuk, terus dibelenggu dengan rantai yang kuat, ya. Jangankan begitu, diikat saja dengan borgol atau dengan tali gitu ya, itu nggak bebas, itu sakit dan seterusnya. Apalagi ini dengan belenggu yang kemudian diikatkan ke tengkuknya, ya. Dan itulah kehinaan bagi mereka. Allah Azza wa Jalla ketika menerangkan orang-orang kafir di akhirat nanti, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 12, Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakan kepada orang-orang kafir, kalian akan dikalahkan di dunia dan kalian akan dikumpulkan nanti di akhirat ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Terus neraka itu hidup, neraka itu bisa bicara, neraka itu punya lisan yang bisa bicara dan punya mata, bisa melihat, bisa mengeluarkan suara. Neraka itu sendiri begitu melihat orang-orang kafir dari kejauhan, itu gemes, menggeram, mengeluarkan suara yang amat sangat mengerikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat yang ke-12, idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudha wa zafira. Apabila neraka melihat mereka dari kejauhan, jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu digiring menuju neraka, belum sampai ke neraka, masih dari kejauhan, neraka melihat mereka, gemes, geram, sami'u laha taghayyudan wa zafira. Orang-orang kafir itu mendengar geraman suara neraka dan zafiro. Zafiro itu suara api yang nyalanya besar. Pernah melihat kebakaran dari dekat? Api yang menyala besar itu mengeluarkan suara apa tidak? Ya, mengeluarkan suara, bergemuruh, mengerikan. Ya, suara gemuruh nyala api yang besar, ya si neraka itu sendiri menggeram. Apa yang terjadi? Barulah si orang kafir itu menyesal. Barulah orang-orang yang ahli neraka yang durhaka itu
menyatakan keinginannya yang mustahil dikabulkan. Minta dihidupkan lagi ke alam dunia, mau iman, mau amal soleh, mau melakukan berbagai macam kebaikan, mau tunduk, patuh, taat, setia, satuhu ke ajaran Allah Azza wa Jalla. Sekarang makan har-har baik ya. Tahu har-har baik? Hare-hare baik. Ada seruan sholat suek. Ada seruan ajakan untuk ngaji, malas. Ada ajakan melakukan amal kebaikan, amal soleh, tapi pas sekali diajak dosa dan maksiat amat sangat semangat, gitu kan sekarang. Nah, di akhirat baru mereka menyesal. Mereka disuruh berdiri di hadapan neraka jahanam, belum dimasukkan, baru melihat, ngerinya, naudzubillah. Baru mereka itu teriak, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Kami janji akan menjadi orang-orang yang beriman. Ya, Allah berfirman tentang hal itu dalam surah Al-An'am ayat yang ke-27. Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Seandainya engkau melihat ketika orang-orang kafir berdiri di pintu jurang neraka, mereka melihat dahsyatnya azab neraka. Lalu mereka berteriak, aduh celaka kita. Lalu setelah celaka, nuraddu, seandainya kami dikembalikan ke dunia. La nukadziba, kami tidak akan lagi mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Tidak akan lagi cuek kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa nakuna minal mu'minin, kami pastilah akan menjadi orang yang beriman, orang soleh, orang tunduk patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, minta dikembalikan lagi ke dunia untuk memperbaiki seluruh perbuatan yang dahulu keliru. Apakah permintaan mereka dikabulkan? Tidak. Percuma, mustahil dihidupkan kembali ke alam dunia. Dunianya juga sudah hancur, sudah tidak ada, ya. Dan tidak ada kesempatan untuk yang kedua kalinya hidup. Sudah diberi kesempatan di dunia untuk bertaubat, beriman, tapi kesempatan itu disia-siakan. Sampai mati dalam keadaan durhaka. Nanti di akhirat ya udah tinggal menerima konsekuensi atas kedurhakaannya, ya. Nah, mereka tidak akan memperoleh jalan keluar, tidak bisa kabur, tidak bisa lepas. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi 53, wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Dan orang-orang durhaka itu melihat neraka. Mereka yakin bahwa mereka akan masuk ke dalamnya dan mereka tidak menemukan jalan keluar bisa lolos dari api neraka tersebut. Saat itulah mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Dibentak oleh malaikat Zabaniyah. Lalu mereka akan hidup kekal abadi selama-lamanya. Di akhirat dalam keadaan amat sangat mengenaskan. Abadi itu disiksa terus. Allah berfirman, fadkhulu abwaba jahannam khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kalian ke pintu-pintu jahannam dalam keadaan kalian kekal di dalamnya selama-lamanya.
dan itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang takabur. Di dunia takabur, makna takabur itu merasa besar, merasa terhormat, merasa mulia gitu ya. Di dunia tuh apa balasannya bagi orang seperti itu? Dihinakan, direndahkan di akhirat nanti. Itu tempat yang paling pas untuk mereka. Tak ada orang yang bisa selamat baik manusia ataupun jin dari api neraka kecuali orang atau jin yang bertakwa kepada Allah, beriman kepadanya, membenarkan seluruh ajaran yang dibawa oleh para rasul, mengikuti semua ajaran yang Allah turunkan kepada mereka. Hanya itu orang-orang yang selamat dari api neraka. Yang semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan seperti ini. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Maryam mulai ayat 68 sampai ayat 72. Kata Allah, "Fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatina thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا." Kata Allah, demi Rabbmu, kami pasti akan mengumpulkan mereka dan para setan. Mereka orang-orang kafir dikumpulkan, juga para setan yang menyesatkan mereka dikumpulkan. Kemudian kami hadirkan mereka di sekeliling Jahannam dengan cara berlutut karena hina. Kemudian kami cabut, kami tarik dari setiap kelompok itu siapa yang paling durhaka kepada Allah. Pemimpinnya yang paling tebal tuh kedurhakannya ditarik oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kami lebih mengetahui siapa orang yang paling layak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan memasukinya. Dan ini adalah ketetapan dari Allah yang sudah pasti. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan kami biarkan orang-orang zalim dalam neraka dalam keadaan terhina. Walhasil orang-orang yang selamat dari api neraka di akhirat hanyalah orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang tersisa di kalangan yang menjadi penghuni neraka hanyalah orang-orang yang durhaka, orang kafir, orang musyrik, orang yang jauh dari agama, orang yang melalaikan kewajiban, orang yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kondisi yang amat sangat mengenaskan yang akan dialami oleh orang-orang kafir sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Jadi digiring dulu dalam kondisi yang amat sangat mengenaskan. Tadi sudah diterangkan berjalannya dengan apa? Dengan wajah. Mereka buta, mereka tuli, mereka bisu. Terus mereka juga dibelenggu. Kemudian mereka juga digiring sekeluarga dengan istrinya, dengan anaknya, dengan cucunya. Terus yang sama-sama apa? Durhaka seperti mereka. Tapi kalau ada anak cucu mereka yang kemudian beriman dan mati dalam keadaan iman, ya enggak disatukan. Itu mah mencil sendiri masuk ke surga nanti. Ini sekeluarga semuanya durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Berdasarkan hal itulah maka
penderitaan yang dialami oleh orang kafir berlipat-lipat ya secara fisik. Ya juga secara psikis, melihat keluarganya, istrinya, anak yang dicintainya sama-sama digiring masuk neraka bersama mereka, sedih apa tidak? Bingit sedihnya ya. Amat sangat sedih secara psikis, mereka terpukul, ditambah secara fisik mereka tersiksa dan menderita. Ditambah mereka dalam keadaan dibelenggu, dirantai, diikat. Ditambah lagi apa yang mereka muliakan, agungkan di dunia, yaitu berhala-berhala yang mereka sembah, juga sama-sama dimasukkan ke dalam neraka. Sama-sama dengan mereka. Ya. Jadi berlipat-lipatlah keadaan kesedihan penderitaan orang-orang kafir itu kondisi sebelum apa? Sebelum dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, belum lagi kalau sudah mereka dimasukkan ke dalam api neraka, dahsyatnya siksa yang mereka alami nggak ada bandingannya di alam dunia ini, ya. Nanti tentang bagaimana kondisi mereka di neraka, kita akan bicara khusus tentang neraka dan para penghuninya nanti ya. Nah, untuk pagi ini cukup sampai di sini. Nanti untuk yang akan datang sebaliknya kita akan membahas tentang kondisi orang-orang mukmin ketika digiring ke surga. Tadi kondisi orang kafir, nanti kondisi orang-orang mukmin ya. Untuk pagi ini cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada CP di studio dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan yang pertama Ustadz, melalui SMS, melalui WhatsApp dari pendengar Tarbiyah Sunnah, dari hamba Allah di Cimahi. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Ustadz, apakah orang yang ikut melakukan pengeroyokan hingga tewasnya nyawa seseorang, apakah semuanya dihukumi sebagai pembunuh dalam Islam? Sementara kita tidak tahu pada pukulan keberapakah yang menyebabkan korban tersebut tewas. Syukran Ustadz. Barakallahu fik. Orang berantem tidak bermaksud membunuh, hanya untuk menyakiti secara fisik. Tapi pukulan itu telak kena karena memarasna, kena ke tempat yang tepat, terus mati. Ada kan yang seperti itu? Ada. Hanya sekali pukulan, jengker, kelepek, mati. Tapi orang yang memukulnya itu tidak bermaksud membunuhnya. Atau umpamanya mengeroyok sampai mati. Nggak tahu pukulan siapa, pukulan yang mana yang menyebabkan kematian. Yang mengeroyoknya tidak bermaksud membunuhnya, cuma menyakitinya secara fisik. Tapi mati, maka itu adalah membunuh secara tidak disengaja. Apa dosa? Besar dosanya ya. Ada dam, ada apa namanya dam teh, diat atau denda, ya ada denda. Kalau umpamanya si keluarganya mau menuntut kisos mati kepada orang itu, ajukan ke siapa? Ke hakim. Nanti hakim akan menyidang. Ini sengaja atau enggak sengaja? Oh ternyata tidak sengaja, nggak bisa dikisos. Dia hanya bermaksud menyakiti tapi kemudian mati, nggak bisa dikisos. Lalu dikenakan dam, ya. Lalu diharuskan membayar diat. Kecuali kalau umpamanya sengaja berencana mau membunuh, ya itu divonis dibunuh lagi, dikisos. Kalau keluarganya menuntut. Tapi kalau keluarganya memaafkan,
ya sudahlah, kemudian denda saja, ya. Tapi kalau kata keluarganya, ya saya sudah maafkan, dendanya nggak perlu, maka jadi sedekah bagi keluarganya. Maka keluarganya dapat pahala besar, dosanya diampuni, dan si pembunuhnya bebas. Kalau memang keluarganya memaafkannya, ya. Itu yang berlaku dalam aturan Islam. Berbeda dengan aturan yang berlaku dalam hukum positif. Kalau umpamanya membunuh walaupun dimaafkan oleh keluarganya, tetap dipenjara apa tidak? Tetap dipenjara. Nah, jadi orang yang mengeroyok sampai mati tidak bermaksud untuk membunuhnya, tetap dosa besar. Gimana kalau itu terjadi di Indonesia? Ya ditangkap, dipenjara. Berapa tahun ya? Kumaha hakim ya. Hasil dari apa? Sidang nanti. Dilihat buktinya, datanya, kesaksiannya, dan seterusnya. Nanti hakim yang menentukan vonis hukumannya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas dia dosa dan wajib bertobat ya. Silakan lagi Cepi. Baik. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Pak Ustadz mau tanya, benarkah laki-laki tidak boleh pakai cincin dari besi? Syukran dari hamba Allah di Purwakarta. Barakallahu fiik. Benarkah bahwa laki-laki tidak boleh memakai cincin dari besi? Ya boleh, tapi dari perak. Dibolehkan dari perak. Karena Nabi SAW punya cincin apa tidak? Punya cincin. Cincinnya terbuat dari apa? Dari perak. Dan ada cap khusus ya untuk stempel surat yang dikirim ke penguasa-pengusaha yang lain. Setelah Nabi wafat, dijatuhkan ke Abu Bakar. Lalu Abu Bakar wafat, diberikan ke Umar. Umar wafat, diberikan ke Utsman. Waktu zaman Utsman hilang. Masuk ke dalam sumur dan tidak ditemukan sampai sekarang. Nah, dari sinilah para ulama mengambil hukum dibolehkannya laki-laki memakai cincin. Asal dari perak sebagai mana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Dan tidak tidak ada keutamaan untuk memakai di sebelah kanan atau di sebelah kiri, dua-duanya sama. Itu penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Boleh di sebelah kanan, boleh juga di sebelah kiri, dua-duanya dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Sambil menunggu telepon masuk, kita akan bacakan. Oh ada, silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dari siapa di mana Bapak, silakan. Kami dari Banjaran, nama Budi. Ya. Pak Ustadz, apakah dalam tobat itu ada sholat untuk tobat, ya Allah? Demikian. Wajib tobat untuk sholat. Iya. Iya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pak Rudi ya, dari Banjaran. Apakah di dalam tobat ada sholat tobat? Kita sudah membahas syarat-syarat tobat yang 7. Tak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu di antara syarat sahnya tobat adalah melakukan sholat tobat. Tidak ada. Hanya 7. Pertama, berhenti dari dosa. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang. Itu kalau dosanya kepada Allah. Kalau dosanya kepada sesama manusia ada keempat. Kembalikan hak orang tersebut. Kalau kita pernah mengambil barangnya, kembalikan barangnya. Kalau kita pernah merampas kehormatannya dengan cara dihina, digibahi, difitnah, kembalikan kehormatannya. Minta maaf ke orangnya. Kalau umpamanya dosa kepada Allah, dari segi taubatnya lebih ringan. Tapi dosa kepada manusia, taubatnya lebih
Berat, sarapsis, harus datang gentle, kesatria, minta maaf, mengakui kesalahan. Berat apa tidak? Berat ya. Umpama kita sudah memfitnah orang, orang itu tahu kita fitnah. Kita menggibahi orang, orang itu sudah tahu bahwa dia kita gibahi. Kita taubat. Terus datang itu. Selain datang, meralat taubatnya. Kalau kita menggibahi orang itu di hadapan 10 orang, dengan mengatakan si anu nyebelin, ya pikas sebelen, oh bikin bete dan seterusnya, buruk, aib. Ternyata kita tobat. Itu 10 orang itu harus kita kumpulkan lagi. Lalu kita ralat. Kemarin saya bilang si anu begitu, salah saya, khilaf, kausap setan gitu ya. Itu harus dikembalikan kehormatannya. Harus ada ralatnya ya. Itu berat. Nah, jadi yang keempat, minta maaf. Kalau dosa itu berkaitan ke orang. Kelima, lakukan tobatnya sebelum matahari terbit dari barat. Kalau sudah terbit dari barat, tutup pintu tobat. Keenamnya, tobatnya harus dilakukan sebelum sakarat. Sebelum nyawa ada di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah selalu menerima taubat seorang hamba sebelum hamba itu sakarat. Kalau pas sakarat meregang nyawa baru taubat, ditolak taubatnya, nggak diterima. Itu yang keberapa? Keenam. Nah, yang terakhir ketujuh ini, taubatnya wajib ikhlas karena Allah. Karena taubat ibadah wajib ikhlas. Nggak boleh taubat karena ingin dipuji orang, karena ingin kepentingan dunia. Saya sok berhentilah dari judi, dari mabuk. Asal saya disuplai setiap bulan 10 juta. Baru saya mau tobat. Itu mah bukan karena Allah, tapi karena uang. Nggak sah tobat. Itu 7 syarat diterimanya tobat. Nggak ada satupun ulama menyatakan wajib sholat tobat. Nggak ada. Ya. Perbaiki saja seluruh ibadah yang harus dilakukan. Jauhi semua dosa dan maksiat yang lain-lainnya. Jadi tidak ada syarat untuk melakukan tobat itu dengan melakukan sholat tobat. Adapun sholat tobat diikhtilafkan oleh para ulama. Ada hadis yang sahih tentang hal itu. Siapa orang yang berwudu lalu dia sholat, lalu dia bertobat kepada Allah setelah sholatnya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sebagian orang menganggap itulah sholat tobat. Jumhur ulama menyatakan itu sholatnya tadi sholat syukur wudu. Siapa yang berwudu, menyempurnakan wudunya, lalu sholat 2 rakaat, sholat apa? Syukur wudu. Lalu setelah sholat syukur wudu, dia meminta ampunan kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan itu tidak berkaitan dengan tobat dengan 7 syarat yang tadi dilakukan. Allahu a'lam bishawab. Silakan lagi Cepi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Husen di Selacau Ustaz. Tadi dikatakan sesembahan selain Allah juga digiring ke neraka. Lalu apa yang terjadi dengan Nabi Isa? Apakah ikut digiring juga? Syukran jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fik. Yang dimaksud akan digiring beserta sesembahannya adalah sesembahan yang mereka ridho disembah. Dan itu yang disebut dengan taghut. Taghut itu maknanya kullu ubida min dunillahi wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah. Seperti Fir'aun. Bukan hanya ridho, malah maksa orang menyembah dirinya kan. Seperti Raja Namrud juga memaksa. Seperti raja yang berkuasa di zaman Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda dipaksa kajian keneh kabur. Lari menyelamatkan diri untuk menyelamatkan akidahnya sampai bersembunyi di mana?
di gua. Itu karena penguasa di zaman itu memaksa seluruh penduduknya menyembah dirinya. Ada nggak zaman sekarang orang seperti itu? Ada. Di Suriah Bashar Assad, la'anahullah, ya, sampai rakyatnya sujud ke fotonya, ya, foto tentang video tentang hal itu banyak di YouTube, di internet seperti itu. Nah, itu ridho, bukan hanya ridho maksa orang untuk menyembah diri mereka, ya. Nah, itu yang akan digiring. Adapun kalau ada makhluk hidup yang disembah oleh orang, tapi makhluk hidup yang disembah itu nggak ridho, maka bukan tagut. Berlepas diri dari hal itu, bahkan kalau umpamanya tahu bakal marah. Seperti Nabi Isa, seperti para malaikat. Ada yang nyembah malaikat? Ada. Seperti Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyembah Nabi Muhammad? Ada. Yang sujud kepada kuburan Nabi Muhammad SAW ada? Ada. Saya lihat langsung. Oh, ini kuburan Nabi SAW. Kadang-kadang sujud, ya. Kalau sekarang sudah tidak memungkinkan. Karena ada askar yang menjaga dan juga padat, bingit ke sana tuh padat, nggak bisa lah sujud, ya, karena padatnya orang-orang yang berziarah ke makam Nabi alaihissalam. Tapi tahun-tahun zaman baheula sebelum tahun 2000-an, tahun 1909 sekian gitu, masih agak kosong, banyak orang yang sujud di sana. Ada askar langsung dicarek, dilarang, kum, berdiri, nggak boleh. Nah, sekarang coba keluar dari Masjid Nabawi ke arah sebelah kiri, di sana ada makam Nabi SAW. Begitu keluar pintu, di luar pintu itu orang banyak mengangkat tangan berdoa menghadap kepada kuburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdoa, dan terdengar, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah urzuqni, ya Rasulullah sa'idni. Oh, berdoanya kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menyembah apa bukan? Ya, itu beribadah. Harusnya, ya, di sana kita berdoa tapi menghadap ke mana? Ke kiblat. Ya, memintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada Nabi SAW yang sudah wafat. Apakah Nabi ridha disembah? Wallahi tidak, pasti tidak. Apakah Nabi Isa waktu beliau hidup nggak ada yang menyembah, tapi disembahnya setelah wafatnya? Terus yang disembahnya bukan Nabi Isa. Nabi Isa belum wafat, ya, afwan. Yang disembahnya bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dikejar-kejar, Nabi Isa masuk ke dalam sebuah gua, kemudian diangkat oleh Allah. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit, ya. Kemudian datang orang yang mau memburunya sendirian, nggak ada. Datang rombongan yang memburunya. Ini ternyata orang itu diserupakan dengan Nabiullah Isa, ya. Nah, setelah itu yang ditangkap, itu yang disalib, itu yang disembah. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa sendiri belum wafat. Oleh Allah diangkat ke langit dan kelak akan diturunkan di akhir zaman dengan membawa satu misi besar, yaitu apa? Membunuh Dajjal laknatullahi alaih. Nah, seperti itu nanti, ya. Jadi waktu hidupnya Nabi Isa tidak ada yang menyembah. Kalau ada yang menyembah pasti bakal dimarahi habis-habisan, dimurkai habis-habisan. Disembahnya itu setelah wafat. Yang disembahnya bukan Nabi Isa lagi, tapi orang yang diserupakan Nabi Isa, ya. Wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka itu tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, tapi yang mereka bunuh dan yang mereka salib itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bal rafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa itu ke arahnya, ke langit, ya. Nah, yang disembah oleh mereka itu sekarang bukan Nabi Isa, tapi orang yang
diserupakan dengan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nanti Nabi Isa akan turun kembali dan memimpin seluruh kaum muslimin di dunia ini ya. Mereka bukanlah tagut dan mereka tidak akan digiring ke dalam neraka. Jadi sesembahan yang digiring dimasukkan ke dalam neraka, pertama benda-benda mati, yang kedua makhluk hidup yang mereka ridho disembah waktu di dunia. Wallahu a'lam. Tapi terakhir ya. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Safia dari Cihideng Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri orang kafir apakah hanya orang yang non-muslim saja atau plus orang Islam yang berdosa besar Ustaz? Barakallahu fiik. Cihideng Lembangnya. Saat tadi teh Abu Safia. Abu Safia. Apakah orang kafir itu hanya non-muslim? Apakah orang muslim yang berdosa besar kafir? Pertanyaan yang bagus agar tidak salah paham. Pertama, ya, yang non-muslim pasti kafir. Yang tidak Islam pasti kafir. Apapun agamanya, termasuk yang tidak beragama. Ateis, komunis. Komunis dengan ateis itu sama. Bahasa Arabnya sama, syuyu'i. Syuyu'i maknanya komunis atau ateis. Makanya aneh sekarang ada jaringan Islam komunisnya. Itu orang bikin-bikin. Itu yang tidak beragama. Nah kemudian itu kafir jelas. Sekarang kalau orang Islam, ada nggak orang Islam yang kafir? Ya kalau kafir bukan Islam lagi. Tapi mungkin saja ada orang Islam tanpa sadar dia keluar dari keislamannya. Karena melakukan apa? Perbuatan yang merusak tauhid atau akidahnya. Seperti orang Islam yang meyakini ada dewa-dewi dalam kehidupannya, nyawa, terus ngukus. Ditanya itu untuk apa ngukus? Supaya asapnya itu sampai ke Dewi Sri. Dewi Sri lah yang mengatur tumbuh-tumbuhan termasuk ladang. Siapa Dewi Sri? Dewi Sri itu dewa perempuan yang diyakini oleh orang-orang Hindu, oleh orang-orang Buddha. Iya. Siapa yang mempercayai adanya dewa-dewi di kalangan kaum muslimin, dia sudah musyrik. Dewa itu kan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla, ya. Tanpa sadar Islamnya batal. Ya, ada orang Islam tetapi dia tidak beriman kepada rukun iman yang 6, hanya sebagian. Dia beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, kepada rasul, tapi tidak beriman kepada takdir. Ada yang seperti itu. Ada orang yang tidak beriman kepada para malaikat, ada. Karena ditakwil malaikatlah kekuatan alam yang tersembunyi, bukan makhluk real yang nyata. Itu kata mereka. Ada di kalangan kaum muslimin. Seperti kalangan Mu'tazilah ekstrim ya menyatakan demikian ya. Adapun seorang muslim yang melakukan dosa besar, dia muslim, tapi dia suka mabuk, dia suka berzina, dia suka judi, dia suka maling, dia suka membunuh, dia suka melakukan dosa-dosa besar. Apakah dia kafir? Tidak. Seluruh dosa besar yang dilakukan oleh manusia, selama pelakunya tidak menghalalkan dosa besar itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak boleh kita mengkafirkan seorang pembunuh. Tidak boleh kita mengkafirkan seorang pezina. Tidak boleh kita mengkafirkan seorang penjudi, seorang pemabuk. Selama orang itu tidak menghalalkan perbuatan mabuknya, zinahnya, nyurinya, selama tidak menghalalkan.
Kenapa sih kamu mabuk? Iya, saya juga tahu itu dosa, tapi gimananya belum bisa menghentikan. Saya berharap suatu hari tobat berhenti. Itu orang tidak kafir. Orang itu tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Ya, tidak boleh mengkafirkan sesama muslim yang melakukan dosa-dosa besar selama, sekali lagi, selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa besar tersebut. Kalau kenapa kamu mabuk? Apa salahnya? Ini halal kok. Makanya saya minum dan tidak berdosa. Itu bisa kafir walaupun dia tidak minum. Menurut saya sih mabuk boleh-boleh saja, kan nggak merugikan lah. Walaupun dia tidak minum, dia bisa kafir dengan ucapannya. Ya, walaupun dia sholat, walaupun dia saum. Kenapa? Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan secara qat'i, secara pasti, maka tidak boleh. Ya. Nah, jadi pelaku dosa besar pada prinsipnya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Bagaimana nasib dia di akhirat? Pertama, mungkin langsung masuk ke surga. Loh, kok bisa? Sekali lagi mungkin. Pertama, karena banyak pahala-pahala atau kebaikan yang dia lakukan yang menghapus dosa-dosa besar itu. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ya. Kedua, mungkin saja karena syafaat. Ketiga, mungkin karena rahmat Allah, karena dia mengamalkan amalan-amalan tertentu yang menyebabkan Allah menurunkan rahmatnya kepada dia, mengampuni dosanya. Atau kemungkinan juga dia tidak diampuni dosanya, masuk dulu diazab ke dalam neraka. Tapi nggak akan abadi, nggak selamanya. Azabnya hanya selama dosanya masih tersisa. Kalau dosanya sudah lunas oleh azabnya, dia dihentikan dari azab, diangkat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Jadi sebesar apapun dosa seorang muslim, asal tidak kafir, asal tidak musyrik, pasti ke surga pada akhirnya. Walaupun banyak yang tidak langsung ke surga, tapi masuk dulu ke dalam neraka. Itu para pelaku dosa besar. Inilah yang membedakan muslim ahlus sunnah dengan khawarij, dengan mu'tazilah. Khawarij menyatakan, atau dengan kata lain takfiri khawarij. Khawarij takfiri mengkafirkan muslim yang berdosa besar. Pelaku dosa besar mereka anggap kafir. Mereka ahli ibadah dengan ibadah yang hebat, tahajud, saum, siangnya saum, baca Qur'annya sampai bibirnya kering karena membaca Al-Quran, sampai matanya celong karena jarang tidur malam karena dengan tahajud. Tapi mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Itu yang disebut dengan khawarij atau takfiri gitu ya. Termasuk pemerintah yang tidak memberlakukan hukum Islam, mereka kafirkan. Karena apa? Karena mereka berdosa besar berdasarkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya, itu mereka kafirkan. Itu bahaya apa tidak? Bahaya. Orang yang berdosa besar mereka bisa halalkan darahnya tuh. Bisa dibunuh, tidak merasa berdosa, dirampok, tidak merasa berdosa, mengambil hartanya, memberontak kepada pemerintah yang sah hanya karena melakukan banyak kesalahan. Itu bisa begitu kalangan khawarij ya. Adapun muslim ahlus sunnah, mereka wasat ya, mereka pertengahan. Mereka menyatakan orang muslim yang berdosa besar adalah tetap muslim, tapi muslim yang durhaka. Mereka tidak kafir ya. Mereka tetap sholat. Mereka kalau sholat tetap sah, sholatnya diterima. Nah, nanti ditimbang antara pahala dengan dosa di akhirat. Siapa yang pahalanya lebih besar, dia selamat. Siapa yang dosanya lebih besar, dia celaka. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, seperti itu. Nanti ditimbang antara pahala dengan dosa. Termasuk pemerintah. Pemerintahnya muslim, tapi melakukan dosa besar, ya korupsi, ya zalim ke rakyat, ya tidak melakukan hukum Islam. Apakah kafir? Itu sama dengan orang muslim yang melakukan banyak dosa besar. Selama tidak
menghalalkan perbuatan dosanya, dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Pemerintah muslim yang tidak memperlakukan hukum Islam, maka dia tetap pemerintah muslim, tapi mungkin yang fasik atau yang zalim. Tapi tidak boleh dikafirkan. Sama dengan person kepada orang, ya, seperti itu. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan tadi, orang Islam yang berdosa besar tetap dia muslim, tidak keluar dari Islam, tidak boleh dikafirkan, dan dia memperoleh hak-hak seperti umumnya orang Islam. Kalau ketemu salam, kalau sakit dilayat, kalau dia mati dalam keadaan berdosa besar, dia tetap disolatkan, dikuburkan di kuburan kaum muslimin dan dimintakan ampunan. Ada nggak di zaman Nabi orang yang mati dalam keadaan bunuh diri? Ada. Orang meminta, ya Rasulullah solatkan, dia mati dalam keadaan bunuh diri. Kata Nabi SAW, sallu alaikum, sallu alaihi, atau dikatakan sallu ala akhikum, solatkan saudaramu. Tapi Nabi sendiri, kenapa Nabi tidak mensolatkan? Hukuman bagi dia dan pelajaran bagi yang masih hidup. Tapi Nabi menyuruh, solatkan oleh kalian. Dia menunjukkan dia muslim. Karena kalau dia kafir, saya bilang, udah jangan disolatkan. Pasti begitu kan? Sama kepada orang yang mati dalam keadaan punya hutang. Kata Nabi, solatkan oleh kalian. Nabi sendiri tidak mau menyolatkannya. Karena dia punya hutang. Apakah orang yang mati dalam keadaan punya hutang kafir? Tidak. Makanya Nabi nyuruh mensolatkan. Orang yang mati bunuh diri, kata Nabi, solatkan oleh kalian. Tapi beliau tidak menyolatkan. Berarti kafir nggak itu orang? Tidak, tidak kafir. Muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Ya, mungkin nggak muslim yang berdosa besar dapat syafaat dari Nabi SAW? Iya, karena Nabi menyatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Orang yang soleh mah nggak perlu syafaat juga selamatnya. Nah, yang lebih layak dapat syafaat orang-orang yang berdosa besar. Makanya Nabi menyatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi orang-orang yang berdosa besar dari kalangan umatku. Jangan kafirkan pelaku dosa besar. Jangan kafirkan pezina, pemabuk, atau yang sejenisnya. Mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Bagaimana dengan hadis la yazni zani la yazni zani hina yazni wa huwa muslim wa huwa mu'min wa la yashrabul khamr hina yashrab wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pezina kalau ketika berzinanya mukmin. Tidak akan mabuk seorang pemabuk kalau ketika mabuknya mukmin. Apakah ini berarti orang yang berzina, orang yang mabuk itu berarti kafir? Tidak. Yang dimaksud la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidak akan berzina seorang pezina kalau ketika berzina mukmin, maknanya kalau ketika berzinahnya sempurna imannya. Mukmin di sana maknanya kamalul iman. Kalau imannya sempurna nggak mungkin berzina. Kalau berzina menunjukkan tidak sempurna, naqis. Ada iman, tidak kafir, tapi lemah dan kurang, maka terjerumus ke dalam perzinahan, terjerumus ke dalam mabuk dan sejenisnya. Ya, jadi hadis tadi tidak bertolak belakang dengan penjelasan yang tadi. Demikian untuk hari ini. InsyaAllah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.